berita kedatangan kami ke sini untuk melakukan wawancara mengenai operasional di bus Fajario ini. Nah, hal ini untuk memenuhi mata kuliah kami itu manajemen transportasi pariwisata. Jadi mungkin bisa dimulai dulu dari perkenalan kakak, nama dan jabatannya di sini. Saya Lydia Ningsi, saya di sini sebagai admin, tapi lebih ke admin pengeluaran, admin operasional mungkin gitu. Oke, jadi pertanyaan pertama itu mengenai profil singkat bus Fajario ini kak, seperti berdirinya, jumlah armada dan wilayah operasionalnya di mana saja. Fajario berdiri sekitaran tahun resminya tahun 2016 sampai 2017, dan itu dia dari yang punya itu dari seorang sopir punya angkot dan akhirnya punya armada. Kita sekarang alhamdulillahnya kita udah memiliki sekitar 40 unit bus, dari yang besar sampai kecil, ada yang tonton gitu. Dan untuk wilayah cakupan kita ada untuk wisata sama yang akap. Kalau wisata kita bisa dari Aceh sampai Lombok, udah bisa. Nah, kalau untuk trayek kita Pekanbaru Dumai sama Pekanbaru Medan, masih ada 2. Lalu pertanyaan kedua itu untuk struktur organisasi di bus Fajario ini apa ya kak? Kalau struktur ya biasanya kan dari direktur atau CEO, terus nanti ada kami masih sistemnya kekeluargaan gitu ya kak, maksudnya itu langsung ke admin gitu. Nanti yang di bawahnya ada kayak kanan-kanan atau apanya lah gitu. Ada juga di atas admin ada lagi yang ngatur gitu. Lebih gitu. Iya, bukannya masih struktur baik gitu, masih belum gitu. Lalu bagaimana prosedur pemesanan dan dokumen apa saja diperlukan untuk menyewa bus pariwisata? Kalau kita di sistem penyewaan itu kita cukup misalnya salah satu tamu cukup datang atau dia telepon kita, nanti nanya harga atau gimana, misalnya oke nanti di booking. Kalau dokumen keperluannya nggak ada sih, kita tanda jadinya di DP, nanti pelunasan hanya 1 gitu aja, nggak ada dokumen lain. Untuk DP itu minimal berapa? Tergantung kalau misalnya paling apa tuh 1 juta, tergantung DP juga. Kalau misalnya harinya lebih banyak bisa 5 juta sampai 5 juta lah paling maksimal DP. Misalnya sampai ke Bali kan nggak mungkin DP-nya sejuta kan, karena 14 hari perjalanan gitu. Berarti kalau ke Bali itu minimal sewa busnya itu berapa? 14 hari, 13 sampai 14. Di bawah itu nggak bisa? Ya paling tergantung rutenya nanti kan. Kita kalau ke Bali itu dia rute yang kita lewati kemana aja. Misalnya ada orang yang langsung ke Bali, ada yang pasti nggak mungkin langsung ke Bali, ada yang singgah-singgah dulu, singgahnya ini kemana dulu gitu, nanti kita perhitungkan. Itu prosedur pembayarannya gimana? Kalau kita pembayaran via transfer boleh atau cash. Kalau cash datang ke sini. Datang cash ke sini, kita nggak titip sopir, kita via kantor semua. Lalu pada selanjutnya itu biasanya apa saja kegiatan yang dapat dilakukan dengan menggunakan bus Fajario ini? Ya kalau kegiatan contohnya kayak ya ibu-ibu pergi wisata biasanya kayak gitu sih kalau untuk sewaan ya. Kalau enggak anak sekolah kan PKL. Terus kalau yang perusahaan untuk ya sewa bawa karyawannya gitu aja sih. Berapa tarif sewa bus pariwisata per hari? Kalau harga itu tergantung rute. Misalnya dari sini ke Bangkinang sama dari sini ke 13 Kota Kampar itu berbeda. Jadi kita tergantung jarak, tergantung banyak hari. Misalnya ke Bangkinang kita yang besar 3,5 sampai Muara Tangkus dia 4 juta. Sampai Bukit Tinggi kan 1 hari juga bisa, dia 5,5 gitu itu. Kalau misalnya pas hari libur yang hari-hari besar itu tarifnya beda juga. Kalau kita rata-rata kita nggak harga normal semua, harga sama kecuali Lebaran. Lebaran itu Hamin 5 Lebaran sampai sampai 7 hari Lebaran itu beda. Karena terus lah, karena dinaikin harga, karena kan sopir itu gajinya kita double. Kalau nggak mau dia tanya Lebaran sama keluarga, kita bujuk-bujuk lah, praktek pak gitu. Makanya harganya pasti berbeda. Biasanya kan orang libur sekolah, libur tahun baru itu beda, kalau kami nggak sama aja.
mengenai